Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi dalam video kali ini gua akan share ke kalian nih. Jadi namanya itu adalah Care Workforce Work to Residence Visa ya. Ini program ini bagus banget buat kalian yang pengen studi di New Zealand, lalu kemudian ada pathway to resident work visanya. Nah, jadi program ini tuh nanti bakalan under skill migrant kategori ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kalian tonton videonya dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke, jadi di sini kembali gue hadirin buat kalian semua nih. Di sini ada Ciheni dari QCL ya. Buat kalian yang sudah pernah nonton kita video yang sebelumnya, Ciheni juga udah pernah share juga di channel kita ini tentang QCL dan juga berbagi caranya tentang visa juga tuh. Nah, jadi di sini gue pengen bagikan ke kalian itu program untuk studi di New Zealand. Nah, untuk program sekolah ini itu nanti kalian bakal dipekerjakan di Care Workforce ya. Oke, mungkin Jenny bisa jelasin apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam Care Workforce ini. Oke, jadi Care Workforce itu basically berdasarkan immigration instruction ya. Kalau kamu kerja Care Workforce itu seperti kerja di Disability Services Officer, Residential Care Officer, Age of Disabled Carer, Nursing Support Worker, Personal Care Assistant, Therapy Aid, Child or Youth Residential Care Assistant, sama Diversional Therapist. Cara gampangnya adalah basically pekerjaan ini untuk kamu bekerja di panti jompo ya. Jadi tugas kamu adalah menjaga atau merawat orang-orang tua, atau kamu juga bisa bekerja di tempat yang penjagaan disabled kids, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, kira-kira biayanya berapa tuh yang dibutuhin sama durasinya untuk sekolahnya tuh berapa lama tuh Jenny? Oke guys, yang menarik tuh ini ya, karena kan dari pihaknya aku tuh kemarin kan banyak respon email situ kan yang ada sekolahnya lama, biaya mahal ya kan. Nah, ini adalah program udah paling enak. Jadi dia sekolahnya itu hanya 1 tahun. Di mana dari sekolah itu provide kamu untuk internship. Jadi internshipnya itu 20 jam per minggu. Mereka sudah ada employer yang siap untuk terima kamu praktek kerja ya. Nah, program ini dia itu uang sekolahnya itu 16.500. Kalau misalnya dia sekarang sekolahnya itu tuh sekarang lagi ada promosi. Kalau kamu register dan bayar sebelum 30 Juni 2024 akan diberikan diskon 20%. Dan biaya IELTS kamu itu akan dirembes balik oleh dia. Nah, persyaratan untuk masuk ke sekolah ini adalah paling dikit adalah pendidikan SMA. Tentu aja pendidikan SMA-nya itu sertifikatnya kita masih kasihkan ke sekolah. Sekolah akan assess apakah itu equivalent dengan New Zealand punya taraf pendidikan. Habis itu kamu juga masih ada IELTS General 5, overall score 5 untuk semuanya. Habis itu kamu baru bisa masuk. Nah, kalau IELTS kamu belum bisa dapat 5, kamu bisa kesini dulu dengan jalan study English. Jadi kamu bisa belajar Inggris 16 minggu ya. Habis itu mereka akan lakukan yang namanya IELTS Test Preparation Course untuk kamu bisa nanti dapat IELTS-nya untuk 5 untuk masuk ke sekolah ini. Perlu kamu ketahui sekolah ini itu tuh dia tuh level 4 ya. Level 4 dalam arti dia dapatnya sertifikat karena sekolahnya cuma 1 tahun. Berarti sertifikat ini nanti modelnya cuma kayak course doang ya? Nyampe diploma nggak? Kamu ini? bisa ambil diploma, tapi untuk resident pathway-nya ya, secara immigration peraturan saat ini resident pathway-nya itu hanya perlu level 4 sertifikat. Berarti nggak perlu nyampe diploma ya? Udah bisa apply. Iya, benar. Lanjut untuk apply resident visa ya? Iya, jadi iya kamu nggak perlu sampai sekolah diploma ya, tapi kalau mau sekolah sampai diploma ya juga boleh. Nah, cuman tadi level 4 cuma setahun? Hanya setahun dengan internship. Berarti nanti untuk internshipnya itu kita harus nyari, maksudnya si calon pelajar ini mesti nyari internship
sendiri atau nanti dicarikan? Oh enggak, jadi internship itu akan di-provide dari sekolah. Oh, mantap ya. Jadi kamu tinggal siap aja, nanti sekolah akan oper kamu ke employer mana yang siap untuk kasih kamu internship gitu. Oke. Makanya bagusnya course ini adalah kamu sekolah sambil bekerja. Iya. Jadi termasuk komprehensif juga ya, udah disediakan juga internshipnya. Dan kalau misal internshipnya pun disediakan, berarti itu jalan yang bagus untuk berpotensi mendapatkan pekerjaan full time di bidang ini ya, benar ya? Yes. Nah, guys, ini memang program ini yang kita bilang pathway to resident visa. Jadi pathway to resident visa itu artinya jalan ke resident visa. Tidak berarti 100% kamu pasti dapat resident visa ya. Jadi sekolah ini kamu sekolah level 4. Setelah selesai kamu dapat sertifikat level 4. Sembari sekolah itu kan kamu ada internship. Jadi yang kita harapkan adalah ketika kamu internship kamu kerja dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah selesai sekolah beres, hopefully employer yang kamu internship itu seneng sama kamu, lalu dia akan offer kamu job offer atau kontrak kerja full time gitu. Waktu dia offer kamu kontrak kerja full time, kamu akan di grant yang namanya Accredited Employment Work Visa. Di sekarang itu di New Zealand tuh Accredited Employment Work Visa itu 5 tahun. Untuk pathway ke residennya, kamu hanya perlu bekerja 2 tahun. Gaji at the median wage. Median wage saat ini adalah $28.25. Ya, lalu sama kamu punya job title-nya sama job description-nya itu sesuai yang tadi saya sebutin tuh, yang hitungannya dalam care workforce. Care workforce, oke. Kalau misal itu kan kalau di hire dapat hire full time dari yang pemberi internship tadi tuh. Kalau misal dia nggak nge-hire full time, plan B-nya apa nih? Jadi plan B-nya adalah kamu mesti secepatnya, ya kan, sebelum visa kamu habis, ya kamu udah mesti cari employer lain yang mau sponsor kamu untuk Accredited Employer Work Visa. Tapi seandainya nanti yang pemberi internship tadi memang nggak nge-hire kalian sebagai full time, itu pun juga nggak masalah. Karena care workforce ini tuh di New Zealand sedang shortage ya, benar kan? Yes, benar. Iya. Ya, makanya imigrasi memberikan sekolah ini dapat internship lalu pathway ke resident visa karena memang di sini lagi shortage dan sangat dibutuhkan. Benar. Kalau misal gitu kan berarti kan yang nge-hire pun, yang berpotensi nge-hire pun ada gitu. Yes, iya. Betul. Sendiri. Oke, mantap. Nah, untuk cara apply sekolahnya gimana tuh Ciani? Mungkin bisa di-share. Oke, untuk cara apply sekolahnya adalah kita ada kerjasama sama sekolah tertentu. Jadi kalau bila kamu berminat, kamu bisa hubungin kita. Alamat emailnya tuh ya di layar, study@anafrin.media. Ya, habis itu nanti kita akan bantu kamu untuk enroll ke sekolahnya dan kita juga bisa kasih kamu assistant advice, ya advice apa yang harus kamu lakukan. Cuma guys sangat penting nih untuk apply student visanya, ya untuk apply student visanya ke imigrasi itu persyaratan utama adalah untuk show money ya, dalam arti uang yang kamu ada. Jadi waktu kita proses student visanya itu kamu sudah mesti ada show di bank statement bahwa uang sekolah itu kamu ada sama 20.000 NZD dollar, pembuktian bahwa memang nantinya waktu kamu sekolah di New Zealand kamu tuh ada dana untuk pembiayaan sehari-hari gitu loh. Ya itu sangat penting. Berarti yang harus ditunjukkan dananya selain 20.000 tadi atau setara sekitar 200 juta ya? Yes. Selain 200 juta terus apa lagi tuh? Untuk biaya sekolahnya sendiri berapa tuh? Biaya uang sekolahnya itu 16.500. 16.500 berarti 165 juta ya? Iya, plus ya dia ada seperti material fee ya, enrollment fee dan lain-lain. Jadi kurang lebih ya mungkin habis-habis sekitar 17.500 ya. Cuma sekolahnya ini sekarang karena kita kerjasama, mereka lagi ada promosi. Jadi kalau kamu enroll dan bayar sebelum 30 Juni, mereka ada diskon 20% dari nilai school fee-nya itu, dan IELTS test yang kamu sudah ambil dia akan reimburse balik kalau kamu jadi join dengan mereka. Iya. Berarti IELTS-nya tadi mesti PES 5 ya? Yes, betul. Masih 5 ya guys, nggak bisa kurang. Tapi 5 itu sebenarnya juga udah termasuk mudah ya, bukan sesuatu yang nggak bisa di-achieve ya. 5 itu udah ya standar. Iya, 5 itu kamu mesti bisa ya, karena kan kamu mau sekolah di sini, mau tinggal di sini. Kalau kamu Inggris yang nggak bisa 5 atau lebih ya, kamu nanti di sini kan susah ya cara berbicaranya dengan orang-orang. Jadi ya itu kamu mesti bisa.
Nah itu kan buat berangkat sendiri tuh Jenny. Seandainya nih calon yang pengen belajar di New Zealand ini tadi itu sudah married atau sudah berkeluarga, itu bisa nggak sih sebenarnya bawa keluarga, bawa suami atau istri atau anaknya tuh bisa nggak? So sorry to say guys, untuk level 4 sertifikat ini kamu nggak bisa bawa keluarga, ya, karena dia hanya level 4. Jadi yang bisa datang cuma orang yang sekolahnya saja atau studentnya. But the good news is setelah kamu selesai sekolah kan kamu kerja tuh dapat job offer full time, ya kan, under accredited employer work visa. Dimana kalau work visa itu kamu bisa bawa keluarga kamu. Jadi ya kamu kan banyak yang nanya, waduh masih pisah sama keluarga. Ya pisahnya cuma 1 tahun. Iya juga sih ya. Cuma nanti setelah dapat accredited employer work visa, itu partnernya bisa dapat open work visa, benar nggak? Bukan, jadi partnernya akan dapat partnership work visa. Oke. Ya, anak-anak yang berumur sekolah, yaitu di bawah university, bisa sekolah gratis di sini. Oke, mantap juga ya. Kalau partner kamu dapat work visa, bisa bekerja untuk employer, yang dimana employernya Anda peraturan sekarang adalah accredited employer dengan gaji per jamnya 2966. Sekarang balik ke masalah dana nih. Kalau misal dananya yang 20.000 untuk show money tadi itu, ya, itu yang calon yang mau belajar tuh nggak punya dana sebanyak itu, tapi mereka punya biaya untuk sekolahnya. Jadi untuk yang 17.500 itu mungkin punya. Tapi untuk yang show money-nya yang 20.000 itu nggak punya. Gimana tuh Jenny? Ya, jadi gini guys, itu namanya sponsorship. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada dananya dan kamu nyari sponsor, yang sponsor kamu bisa. Ya, tapi kita selalu rekomend sponsor kamu itu the next kin kamu, yaitu saudara kamu. Jadi karena nanti akan ditanya sama imigrasi, ini sponsornya ini siapanya kamu, ya kan? Kalau misalnya kamu bilang, oh cuma teman saya, ya maksudnya memang bisa, tapi nanti imigrasi akan mempertanyakan, kok kamu cuma teman tapi kamu mau meminjamkan, ya atau mau mensponsor dana sebesar itu. Jadi kita selalu rekomend sponsor itu dari next kin-nya, saudara kamu, orang tua kamu, ya kan? Atau misalnya uncle, paman, anti, ya masih bisa. Tapi kalau teman sih kita nggak rekomend ya, nanti case kamu susah untuk approval di imigrasinya. Oke, dan ini untuk tentang pengurusan visanya udah di handle oleh KCL langsung ya. Jadi kalian nggak perlu bayar apapun tuh. Ya. Benar ya? Ya, jadi untuk legal fee untuk student visanya itu kita akan uruskan ke kamu dengan persyaratan kalau kamu masuk lewat sekolah yang kita kerjasama ini. Benar. Kalau misalnya nanti di saat pengurusan visanya itu ada kendala, itu seberapa jauh KCL bisa handle nih? Oh ya. Yang termasuk dalam program ini, yang mereka nggak perlu bayar nih. Iya. Jadi guys, legal fee kita itu kamu nggak perlu bayar selama case kamu itu under standard case ya. Dalam arti ya kesehatan kamu bagus, criminal record kamu bagus. Tapi kalau taunya kamu punya case tiba-tiba kamu di Indonesia atau dimanapun, taunya kamu ada record yang tidak baik, berarti case kamu kan di luar standar. Itu akan ada additional fee. Biasa yang mempersulit case prosesnya itu adalah kalau kamu ada medical record yang tidak baik, dalam arti kesehatan yang tidak baik, atau criminal record yang tidak baik. Nah tadi kan Ci ini mention tuh tentang masalah kesehatan. Itu masalah kesehatan biasanya apa ya? Kalau misal kayak kolesterol tinggi gitu masuk nggak sih ini? Tetap boleh nggak nih? Oke. Biasa sih kalau misalnya kamu kolesterol tidak melebihi batas limit tertentu dari imigrasi, dia bisa lewat. Ya dari case kita biasanya kalau kamu kolesterol atau misalnya kamu darah tinggi, uric acid, tapi ada makan obat, ya kan, masih dalam pantauan dokter, biasanya itu imigrasi masih oke. Karena kan masih dalam arti bisa disembuhkan, ya kan, atau dalam monitor bisa dikendalikan dengan obat. Iya, dikendalikan dengan obat, betul. Tapi kalau misalnya kamu penyakitnya cancer, nah itu yang agak susah gitu. Jadi condition. Iya, dengan condition. Jadi biasa sih saran kita ketika kamu minta advice dari kita, misal kamu lagi ngobrol sama aku, kamu langsung ngomong jujur di depan. Kamu itu begini-begini atau ada record apa, jadi aku bisa advice kamu dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau misal nih, tadi sekolahnya udah selesai, interview udah selesai, terus cara apply resident visa gimana tuh Jenny? Oke, jadi gini guys, untuk kamu apply resident visa, ya persyaratannya nomor 1 adalah kamu job offer kamu itu atau employer kamu itu mesti accredited employer di New Zealand, ya.
Lalu gaji kamu yang dibayar itu harus gaji rata-rata level 4 atau dengan gaji atau at the median wage sekarang itu 28.25 ya. Lalu ketiga, kamu mesti employ as a full time. Ya, full time itu secara immigration policy adalah minimal 30 jam per minggu. Oh, oke. Ya. Berarti nggak perlu nyampe 40 jam sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Ya, habis itu kamu punya job offer itu mesti permanen atau fixed term 12 bulan. Oh, oke. Ya. Lalu employment kamu yang kamu dapat dari perusahaan tersebut genuine lah. Jadi kamu bukannya kong kali kong sama dia untuk kamu bisa dapat resident visa. Iya. Itu. Nah, ntar kalau untuk pengurusan resident visanya tuh kena biaya nggak tuh Cia nih? Oh iya, jadi yang nggak kena biaya ini cuma student visanya aja, karena kita kerjasama sama sekolah ya. Tapi setelah kamu dapat kerja, habis itu bekerja 2 tahun sesuai dengan persyaratan yang tadi saya sebutkan, kan masih apply resident visa. Waktu apply resident visa itu ada legal fee-nya. Oh, oke. Nah, legal fee-nya tergantung saat kapan kamu apply, karena setiap tahun harganya beda-beda ngikutin inflasi. Oke. Oke teman-teman, jadi sebenarnya program ini tuh memang kalian harus bekerja di care workforce dulu tuh buat dapetin resident visanya. Tapi kalau nanti kalian sudah dapat resident visanya, di sini mah kalian mau banting setir juga nggak masalah ya. Kalian betul. Mau buka usaha sendiri itu pun nggak masalah. Buat teman-teman yang pengen tahu tuh apa saja sih benefitnya dan manfaat kegunaannya kalau kalian sudah pegang resident visa, kalian bisa nonton tuh video kita yang udah kita buat sebelumnya tuh. Di video itu gue ada bagiin buat kalian semua tentang apa saja sih manfaatnya kalau kalian sudah pegang resident visa ya. Nah, untuk intake-nya kapan nih Cia nih? Oke, untuk sekarang intake-nya itu kita ada yang mulai di 29 April. Next intake itu adalah 22 Juli dan habis itu 14 Oktober 2024. Oke, nah jadi itu adalah intake untuk tahun 2024 ya. Tapi teman-teman juga jangan khawatir. Kalau misal kalian mau masuk di tahun-tahun berikutnya, kalian tetap bisa kontak kita lewat studi@anafrin.media tuh. Nanti akan kita berikan untuk jadwal intake yang terbarunya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video dari kita tentang update terbaru buat teman-teman yang pengen studi untuk kemudian tinggal dan menetap di New Zealand. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gue bikinin video khusus tuh buat kalian. Buat kalian yang punya pertanyaan yang sensitif, kalian juga bisa DM ke Instagram gue @ndjsap. Jangan lupa untuk gabung juga di komunitas Saputra, alamatnya di saputra.org. Nanti di situ ada bagian khusus yang namanya Imigrasi Selandia Baru, di mana kalian bisa bertanya dan bertukar pikiran dengan satu dengan yang lain. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.